Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita telah mengalami kebaikan dan penyertaan Tuhan. Sungguh bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari saat ini kita fokus, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari satu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami di tempat ini dengan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kami mau fokus, kami mau satu hati meninggikan, memuji nama-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian, ketika kami menaikkan ucapan syukur kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami mendapatkan semangat yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat yang siap memuji dan meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita beri kemuliaan, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita bernyanyi, karena Tuhan sungguh amat sangat baik. Haleluya. Amin. Dengan hati bersyukur kami mau masuk di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik,
Sebab kasih setiamu lebih tinggi dari langit biru Tuhan. Dan kebaikanmu dalam kehidupan kami lebih dalam dari lautan. Mari jemaat, mari kita saksikan kebaikan Tuhan melalui lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku
Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan melawat setiap kami, biar lawatan Roh Kudus boleh menjamah kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu yang sebentar kami dengar juga boleh menjamah setiap kami. Tuhan berikan kami pengertian supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menjadi saluran yang murni, jadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang kembali menjumpai Bapak Ibu. Kiranya damai sejahtera kasih sukacita yang dari Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Suruhlah Batu Ini. Ini berbicara tentang pencobaan yang Tuhan Yesus alami setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Di sana ia tidak makan apapun selama 40 hari itu. Dan di padang gurun ini Tuhan Yesus sengaja menjauhkan diri dari segala urusan, menjauhkan diri dari orang banyak. Di sana ia lebih banyak bersekutu dengan Bapa, mempersiapkan dirinya untuk melakukan kehendak Allah. Dan di padang gurun ini, Yesus dicobai oleh iblis. Sebenarnya ada 3 hal yang iblis cobai terhadap Tuhan Yesus. Tapi kali ini kita akan membahasnya satu saja. Kita baca terlebih dahulu dari Lukas 4 ayat 1 sampai yang keempat. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Nah, setelah 40 hari berpuasa, tentu Tuhan Yesus juga lapar. Dia butuh asupan yang bernutrisi untuk memulihkan kembali metabolisme tubuhnya dan mengembalikan kekuatan fisiknya. Di sini ada kebutuhan yang cukup mendesak karena di padang gurun itu tentu tidak ada banyak makanan yang bisa Yesus makan. Bahkan mungkin tidak ada makanan sama sekali di sana. Kalau manusia berpuasa lebih dari 40 hari, itu bisa menurunkan fungsi organ tubuhnya. Bahkan organ tubuhnya mulai mengalami kerusakan yang bisa membahayakan nyawa. Jadi, iblis memakai situasi pada saat itu untuk mencobai Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita tentu mengalami banyak pergumulan dan di mana kita juga diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan yang menguji kemurnian iman kita, menguji sungguh enggak kita mengasihi Tuhan. Apalagi jika kita diperhadapkan dengan urusan perut. Biasanya orang akan menjual apapun supaya bisa makan. Dan iblis mencobai Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus menolak, Yesus menang terhadap pencobaan itu. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini supaya kita pun bisa menang dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Yang pertama, Yesus anak Allah. Dalam Lukas 4 ayat yang ketiga dikatakan, "Lalu berkatalah iblis kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti.'" Iblis ini terang-terangan sedang mencobai Tuhan Yesus. "Jika engkau anak Allah," katanya. Ini menunjukkan bahwa iblis itu sedang mempertanyakan eksistensinya Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Dia menantang dan menuntut bukti. Tunjukkan bahwa engkau memang anak Allah. Buktikan bahwa engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Iblis sedang mengolok-olok dan mentertawakan Allah yang maha kuasa,
pencipta langit dan bumi, menjadi manusia yang lemah, yang tak berdaya, dan saat itu sedang kelaparan. Yesus memang manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dan ke-14 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus adalah firman Allah yang hidup, pencipta yang menjelma menjadi manusia yang sama seperti kita, terdiri dari darah, daging, dan tulang, yang bisa merasakan lapar, sakit, dingin, capek. Dia yang maha hadir, sekarang menjadi manusia, kemana-mana harus jalan kaki, naik perahu, naik keledai. Dia yang dari surga turun ke dunia. Dia yang maha mulia menjadi seorang hamba. Dalam Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi iblis itu menyindir dengan mengatakan, jika engkau anak Allah. Itu benar-benar punya makna yang dalam dan kalau boleh dibilang itu kurang ajar. Tapi coba kembali kepada diri kita sendiri. Kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita juga bersikap kurang ajar seperti itu terhadap Tuhan? Dengan mengatakan, buktikan bahwa engkau adalah Allah yang hidup. Buktikan kalau engkau memang Tuhan, sembuhkan sakitku. Kalau engkau sungguh ada, berikan aku rumah, buat daganganku laku. Jika engkau sanggup, jangan ubah batu menjadi roti, tapi ubah batu menjadi emas. Emas lagi mahal sekarang. Kalau kita masih menuntut bukti bahwa Yesus itu Tuhan, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita sungguh mengenal Dia, sungguh mengasihi Tuhan dan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan berani berbicara seperti itu. Meragukan pribadi Tuhan dan menuntut Allah melakukan apa yang kita mau, itu adalah sikap yang tidak pantas. Tuhan tahu kapan harus melakukan mujizat dan kapan tidak. Kalaupun Tuhan tidak melakukan mujizat, Tuhan tidak menyembuhkan sakit kita, Tuhan tidak memulihkan keluarga kita, Tuhan tidak memberikan kekayaan kepada kita. Lalu apakah itu membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Apakah itu membuktikan bahwa Tuhan tidak berkuasa, Tuhan tidak ada? Tuhan selamanya tetap Tuhan, terlepas dia melakukan mujizat ataupun tidak. Dalam Keluaran 33 ayat 19b dikatakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi saat kita mengalami pencobaan, ingat siapa Tuhan, siapa kita. Kita harus jalani apa yang memang harus kita lalui bersama Tuhan. Tapi kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat atau apapun sesuai kemauan kita. Kita tidak bisa memaksa kedaulatan Tuhan. Yesus selamanya Tuhan, kita hanyalah ciptaannya. Yang kedua, Yesus punya integritas. Dalam Lukas 4 ayat 3 tadi, iblis mengatakan, suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis membujuk Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, supaya Yesus bisa makan, supaya Yesus tidak lapar lagi, gak lemes lagi. Ingat loh, Tuhan Yesus itu ada di padang gurun, gak ada makanan di sana, dan udah puasa 40 hari, mau cari kemana?
Lalu buat Tuhan Yesus apa susahnya mengubah batu menjadi roti? Iblis tahu kebutuhan Tuhan Yesus dan ia menawarkan solusi yang luar biasa terhadap masalah yang dihadapi Yesus pada saat itu. Seakan-akan iblis itu penuh perhatian, baik banget gitu. Tapi nanti dulu Bapak Ibu, itu adalah jebakan untuk menjatuhkan Yesus. Mengubah batu menjadi roti itu sepertinya ide yang brilian, ide yang cemerlang dan perkara mudah buat Yesus. Tapi sekalipun Yesus lapar, Yesus haus, tapi dia tidak mau terpancing oleh bujukan. Yesus menolak bukan karena ia tidak mampu, tapi karena Yesus punya integritas. Dia tidak mau menggunakan cara mudah atau jalan pintas untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dia menolak untuk menghalalkan segala cara demi mencukupi keperluannya. Yesus tidak mau melakukan hal-hal seperti itu hanya untuk mengenyangkan dirinya. Sekalipun dia lapar, letih, dan lemas, sekalipun Yesus tidak punya makanan dan ada kebutuhan yang cukup mendesak waktu itu, tapi perlu kita garis bawahi bahwa Yesus tidak mau dan tidak pernah menggunakan kuasanya itu untuk kepentingan jasmaninya sendiri. Yesus punya integritas, punya etika moral yang harus kita juga miliki. Harus kita teladani dari sikapnya ini. Ketika kita juga diperhadapkan dengan kebutuhan yang mendesak, kita perlu makan, kita perlu tempat tinggal, kita perlu uang, kita perlu berobat dan lain-lain. Apakah kita akan memilih cara gampang tanpa mempedulikan etika dan moral untuk memenuhi semua itu? Apakah kita akan mengambil jalan pintas walaupun melanggar aturan dan norma? Ketika kita melihat ada peluang, ada kesempatan untuk kita memperoleh apa yang kita mau. Misalnya ada uang nganggur, walaupun itu bukan punya kita, bukan hak kita, apakah kita akan ambil? Ada mobil, ada motor, ada tanah, kita jual, kita pakai untuk kepentingan sendiri, padahal itu bukan milik kita. Beranikah kita memilih untuk menjaga integritas, berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan benar-benar hanya berharap kepada Tuhan, atau kita bablas, kita menghalalkan segala cara, mencari jalan pintas, cara yang mudah, sekalipun itu melanggar firman Tuhan. Dalam Amsal 4 ayat 11-12. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Kalau kita berpegang pada integritas, mungkin orang-orang sekeliling kita akan mengolok-olok kita, mentertawakan kesetiaan kita mengikut Tuhan. Bahkan mungkin ada teman-teman atau keluarga dekat yang meledek iman kita dengan mengatakan sok suci lah, atau memperkatakan kita orang yang bodoh karena menolak cara-cara yang tidak benar, yang tidak bersih, cara yang tidak bertanggung jawab. Tapi ketika kita berani untuk mempertahankan integritas, berjalan di jalan yang lurus dan benar, Tuhan akan menolong kita dan menyertai kita di dalam segala perkara. Langkah kaki kita tidak akan terhambat, dan ketika kita berlari pun kita tidak akan tersandung. Dan pastinya kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Dalam Mazmur 19 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi ketika kita memiliki integritas, kita tidak akan tergoda untuk mencicipi pencobaan. Tidak akan
menghampiri umpan yang ada di dalam jerat perangkap. Dengan integritas kita jalani hidup sesuai dengan firman Tuhan, lurus, bersih, dan benar. Lalu hal yang ketiga, Yesus roti hidup. Yesus menjawab iblis memakai firman Tuhan, mengutip dari Ulangan 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sekali lagi, Yesus menolak mengubah batu menjadi roti, bukan karena dia tidak butuh makanan, bukan karena ia tidak lapar, ataupun karena dia tidak sanggup mengubahnya, tapi karena Yesus hendak menegaskan bahwa ada yang lebih penting daripada makanan jasmani. Hidup kita tidak bergantung dari apa yang kita makan. Makan sehat itu memang perlu, itu bagus. Tapi perlu kita ingat, hidup itu bukan cuma untuk makan. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya butuh asupan. Makanan jasmani tidak bisa mengenyangkan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Tidak bisa mengisi kekosongan jiwa. Hidup kita benar-benar bergantung pada firman Tuhan, bukan kepada ada makanan atau tidak. Maka kita harus mencari makanan yang bisa mengenyangkan juga manusia batiniah kita. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi Yesus adalah roti hidup. Apabila kita datang dan percaya kepadanya, kita akan dikenyangkan dengan makanan rohani yang tidak akan binasa. Firman-Nya yang akan mengisi kekosongan jiwa di dalam kita, yang akan memuaskan lapar dan haus kita akan kebenaran Allah, sehingga kita punya manusia batiniah yang sehat, yang kuat untuk menghadapi apapun. Dalam Yohanes 6 ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Jadi, bagaimana dengan keadaan kita? Apakah manusia rohani kita mendapat asupan yang cukup setiap harinya? Firman yang memberi kekuatan untuk kita menanggung segala beban. Firman Tuhan yang memberi semangat kepada jiwa yang letih. Firman Tuhan yang memberi daya tahan saat kita menghadapi badai kehidupan. Firman Tuhan yang memberi pengharapan saat tidak ada lagi harapan. Firman Tuhan yang menjadi sandaran ketika kita goyah. Coba kita pikirkan baik-baik Bapak Ibu. Mana yang lebih penting? Makanan, minuman, dan kebutuhan fisik, atau roti hidup, yaitu firman Tuhan sendiri? Iblis memang mencobai kita dengan menebarkan rasa khawatir dan takut kekurangan yang membuat kita jadi sibuk mengurusi urusan jasmani ini, kebutuhan fisik ini, sehingga akhirnya kita mengabaikan dan menomorduakan perkara-perkara rohani. Alasannya terlalu sibuk, terlalu lelah, dan tidak punya waktu untuk baca, mendengarkan, ataupun merenungkan firman Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 31-33, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu semua kebutuhan kita, dan firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk bekerja dengan rajin, dengan jujur, bertanggung jawab, dan juga untuk mengelola dengan bijak semua berkat dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Tapi ketika kita lebih mementingkan dan lebih memperjuangkan hal-hal yang jasmani ini, biasanya kita akan mengabaikan dan menomorduakan perkara rohani. Tentu Bapak Ibu ingat ya perumpamaan tentang anjing putih diadu dengan anjing hitam. Mana yang menang? Tergantung yang mana yang dikasih makan dan mana yang tidak dikasih makan. Kalau anjing putih dikasih makan setiap hari, anjing hitam tidak pernah dikasih makan, tentu anjing putih yang menang kalau diadu. Jadi, kalau kita berani mengutamakan Tuhan lebih daripada mementingkan kebutuhan pribadi, Tuhan berjanji akan menambahkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan buktikan pemeliharaannya atas kita. Mungkin belum tentu berlimpah seperti yang kita mau. Yang pasti penyediaan Tuhan itu cukup dan tepat waktunya. Tuhan tidak akan membiarkan kita makan batu. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanan yang berlimpah tidak menjamin kita memiliki damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera dan sukacita hanya bisa kita dapat bila kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Roti hidup membuat kita menang menghadapi pencobaan. Roti hidup itu adalah Yesus sendiri, firman Tuhan yang hidup. Jadi Yesus sudah menunjukkan teladannya kepada kita saat menghadapi pencobaan di dalam situasi yang mungkin mendesak, kepepet, dan tidak mudah. Kita juga bisa menang menghadapi semuanya itu. Yang pertama, Yesus anak Allah, dia selamanya Tuhan, terlepas dia melakukan mujizat ataupun tidak. Kita jalani apa yang memang harus kita jalani bersama Tuhan. Tapi kita tidak bisa menuntut atau memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Dan yang kedua, Yesus punya integritas yang harus kita juga miliki. Dengan menjaga hidup kita tetap lurus, bersih, dan benar sesuai firman Tuhan. Yang ketiga adalah Yesus roti hidup. Kita harus lebih banyak meluangkan waktu, memberikan effort untuk memberi asupan kepada manusia rohani kita, supaya kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita pasti akan menang menghadapi apapun itu juga. Ada damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biar firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hidup setiap kami. Kami boleh memahaminya dan kami boleh melakukannya. Biar kami boleh sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan ajar kami supaya kami tidak memaksakan keinginan kami. Karena Engkau tahu apa yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menyertai dan memberikan kami kekuatan dalam menghadapi pergumulan dan pencobaan. Biar firman-Mu Tuhan yang menjadi sandaran buat setiap kami. Roh Kudus bekerja terus di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh
dan berbuah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biar Tuhan yang memberkati satu persatu. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan yang dihadapi mereka Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kelimpahan, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia. Tuhan mau memberkati gerejamu ini Tuhan. Dimanapun gerejamu berada boleh menjadi terang dan garam bagi lingkungan dimanapun gerejamu berada. Terima kasih Bapa. Tuhan juga mau memberkati Indonesia. Biar bangsa ini boleh mengalami pemulihan, boleh mengenal Engkau Tuhan. Tuhan pakai pemerintah yang ada, pemerintah dari pusat hingga ke daerah, berikan roh yang takut akan Engkau. Untuk mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan lurus, dengan bersih dan benar. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat, anugerah, kasih yang berlimpah dari Bapa, juga pengorbanan, teladan dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita, penyertaan, perlindungan, dan pertolongan dari Roh Kudus memberkati kita semua, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat ini sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.